Jadi untuk lagu tu, tajuk dia Harimau Melaya. Harimau Melaya. Okey, di backup oleh Kalam Melaya. Dan sedia. Inilah asal-usul momen sakral dinyanyikannya lagu Tanah Airku di setiap usai pertandingan timnas. Entah disadari atau tidak, diam-diam Indonesia saat ini menjadi trend center bagi tim di ASEAN. Geger se-Eropa, bukannya dapat pujian, Malaysia malah dapat hujatan dari berbagai negara karena menirukan lagu sakral Tanah Airku Indonesia. Jadi untuk lagu tu, tajuk dia Harimau Melaya. Harimau Melaya. Okey, di backup oleh Malaysia Kalam Melaya. supporter. Dan sedia untuk Harimau? Okey. Terimalah Harimau Melaya. I'm single. Silakan. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Melaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, 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 harimau Melaya. Nah, menariknya tradisi yang dilakukan oleh skuad Garuda dalam menyanyikan lagu nasional ini juga sampai ditiru oleh negara serumpun kita, yakni Malaysia. Skuad Harimau Melaya juga memiliki ritual menyanyikan lagu nasionalnya usai laga kandang yang dijalani, termasuk di ajang AFF kali ini. Lebih lucunya, supporter Harimau Melaya dengan pede mengklaim bahwa ritual yang mereka lakukan lebih menyentuh daripada tradisi lagu Tanah Airku milik Indonesia. Dan mengetahui soal ini, para fans Garuda pun meresponnya dengan berbagai komentar menarik, di mana dalam akun @nellyhandayani98 yang beritakan soal klaim itu pun para netizen tanah air mengomentari unggahan tersebut dengan mengatakan kalau Indonesia merupakan kiblat dari Malaysia, sehingga apapun yang dilakukan oleh tim Garuda ibarat kata selalu ditiru oleh skuad Harimau Melaya. Selain itu, publik tanah air sejatinya juga merasa hal ini agak lucu, sebab apapun yang dimiliki oleh Indonesia seakan selalu diklaim oleh Malaysia yang seakan tak kreatif dengan budayanya sendiri. Reaksi Erick Thohir, Malaysia tiru ritual Tanah Airku, Timnas Indonesia ditegur Pak Ketum. Lagu Tanah Airku menjadi simbol sakral bagi Timnas Indonesia. Namun, Malaysia mengejutkan banyak pihak setelah menirunya seusai laga melawan Thailand di Piala AFF 2024. Menyanyikan lagu tersebut seolah itu bagian dari tradisi mereka. Erick Thohir pun angkat bicara, menyatakan tak masalah jika Malaysia mengapresiasi lagu ini, tapi menegaskan bahwa klaim budaya atau tradisi tersebut tidak bisa diterima. Ia merasa bangga jika lagu itu dinyanyikan banyak orang, tapi klaim sepihak tetap tidak boleh terjadi. Inilah asal-usul momen sakral dinyanyikannya lagu Tanah Airku di setiap usai pertandingan timnas Indonesia. Lagu nasional Tanah Airku pertama kali diciptakan pada tahun 1927 oleh Sardi Janiung yang juga akrab dipanggil dengan nama Ibu Sud. Beliau ini adalah seorang guru musik sekaligus seniman legendaris yang lahir di Sukabumi tahun 1908. Lagu ini terinspirasi dari para putra-putri Indonesia yang pada saat itu sedang menuntut ilmu di negara-negara Eropa, terutama di negara Belanda dan Jerman. Lagu ini mempunyai makna bahwa sejauh apapun kita pergi, namun kampung halaman akan tetap selalu di hati. Selanjutnya, lagu ini pertama kali terdengar di akhir pertandingan timnas adalah pada saat pertandingan timnas U19 yang menang 5-1 atas Filipina pada 8 Juli 2022. Kala itu seluruh pemain timnas dan jajaran pelatihnya tidak menyambangi supporter seperti biasanya, namun mereka malah berkumpul melingkar di tengah lapangan dan bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Kabar menarik dan mengejutkan diantaranya. Breaking news, dihujat se-Eropa. Ulah konyol Malaysia viral di Belanda. Malaysia nekat tiru momen sakral timnas Garuda di Piala AFF. Media Eropa keheranan sampai buat komentar yang sangat menohok ini. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Berita tentang keunikan dan kekhasan sepak bola di Asia Tenggara seringkali menarik perhatian media internasional. Baru-baru ini media Eropa menyoroti kehebohan yang muncul setelah Malaysia dianggap meniru salah satu momen sakral milik tim nasional Indonesia. Media Eropa menggarisbawahi keunikan sepak bola Indonesia, terutama ikatan emosional antara tim, simbol kebangsaan, dan supporter yang dianggap luar biasa yang tak dimiliki oleh negara manapun. Entah disadari atau tidak, diam-diam Indonesia saat ini menjadi trend center bagi tim di ASEAN. Salah satunya ialah saat Indonesia mulai melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Hal ini kemudian juga dilakukan oleh tim seperti Malaysia hingga Thailand. Begitupun yang kini sedang hangat dibicarakan.
di mana tradisi yang sebelumnya dilakukan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia juga mulai dilakukan oleh tim-tim di ASEAN. Hal itu terlihat di ajang Piala ASS tahun ini. Sayangnya tidak semua tim bisa menirukan tradisi yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang ditunjukkan para pemain Malaysia. Hal inilah yang semakin membuktikan jika Indonesia adalah tim yang sangat berbeda dibandingkan dengan tim-tim di ASEAN lainnya. Dan untuk itu inilah cerita saat tradisi dari timnas Indonesia coba dilakukan oleh negara lain, terutama negara-negara ASEAN. Sebagai pecinta timnas Indonesia, kalian pasti tahu dengan tradisi yang biasanya dilakukan oleh para pemain setelah pertandingan selesai. Tradisi itu adalah menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan para supporter. Saat menyanyikan lagu itulah semua pemain hingga staf pelatih berkumpul melingkar di tengah lapangan. Sebuah tradisi yang ternyata membuat para pemain timnas semakin kompak, entah itu pemain lokal maupun keturunan. Dan itu selalu dilakukan entah saat Indonesia meraih kemenangan maupun kekalahan. Usai menyanyikan lagu Tanah Airku, para pemain kemudian berjalan mengelilingi stadion untuk memberikan apresiasi serta rasa terima kasih kepada para supporter. Ternyata apa yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan oleh timnas Thailand. Tradisi Indonesia juga ditirukan oleh timnas Malaysia. Para pemain timnas Malaysia mencoba meniru tradisi timnas Garuda yang dimana setelah laga melawan Thailand berakhir, para pemain Malaysia kemudian berkumpul untuk menemui supporter. Fans negeri jiran kemudian bernyanyi bersama-sama di tribun stadion, tapi sayangnya hal itu tidak diikuti oleh para pemain Malaysia. Mereka cuma berdiri saling menyebar dan tidak berbaris seperti yang biasa dilakukan oleh pemain Indonesia. Terlihat para pemain Malaysia masih kebingungan, terutama pemain naturalisasi mereka yang belum terbiasa melakukan ritual tersebut. Jika kalian perhatikan, banyak pemain naturalisasi Malaysia yang namanya mirip dengan bintang sepak bola di Eropa, salah satunya adalah Sergio Aguero. Baru-baru ini pemain Pahang tersebut mencoba memberikan motivasi kepada rekan-rekannya dalam pertandingan melawan Thailand. Sayangnya apa yang dilakukan oleh Sergio Aguero tersebut malah dimirip-miripkan dengan yang sebelumnya dilakukan oleh Jay Itzes bersama timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia. Bang Jay sebelumnya juga memberikan motivasi kepada para pemain dengan cara yang dilakukan oleh Sergio Aguero. Kulit Malaysia juga bandingkan naturalisasi Indonesia dengan Malaysia. Jujur saja jika melihat para pemain naturalisasi Malaysia, tampaknya belum ada kekompakan di dalamnya. Sesuatu yang sangat wajar karena mayoritas pemain naturalisasi Malaysia adalah pemain yang bermain di MSL tanpa memiliki darah Malaysia sama sekali. Berbeda dengan Indonesia yang hampir semua pemainnya memiliki darah Indonesia. Soal ini ternyata sangat berpengaruh dalam hal nasionalisme. Berhubung memiliki darah Indonesia, para pemain keturunan akhirnya mau belajar dan menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia Raya. Sementara para pemain naturalisasi Malaysia biasanya hanya diam waktu lagu kebangsaan Malaysia dikumandangkan. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kritik dari pengamat sepak bola Malaysia. Mereka membandingkan pemain naturalisasi Indonesia dengan naturalisasi yang ada di negaranya. Penyokong Indonesia nih nyanyi lagu Tanah Airku nih tak keluar stadium nih sebelum game kelepas. Tak seperti pemain kita, ucap pundit Malaysia. Kini dengan apa yang sudah terjadi, tampaknya Indonesia benar-benar menjadi trend center bagi tim-tim di kawasan ASEAN. Sebuah hal yang sangat wajar karena apa yang dilakukan Indonesia terbukti sukses. Tak hanya menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia juga menjadi satu-satunya tim yang lolos ke Piala Asia 2027 mendatang, sehingga kesuksesan ini pastinya membuat tim ASEAN yang lain iri dan ingin mengikuti jejak dari Indonesia. Bukan Malaysia, bukannya dapat pujian, malah dapat hujatan. Apapun yang dilakukan Indonesia pasti ditiru negara lain. Apapun itu jadi sorotan. Tetap semangat Indonesia.
Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.